نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله من النار أما بعد. Ikhwatal Islam, jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan kita hidup di atas Islam sebagai agama yang kita ikrarkan akan keridhaan kita atas agama tersebut, sehingga di setiap pagi hari dan sore Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebuah zikir, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, yang kita baca 3 kali setiap pagi dan 3 kali setiap sore. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, siapa yang merutinkan hal ini maka ia mendapatkan keridhaan Allah nanti di hari kiamat. Di dalam zikir ini terdapat kalimat wabil islami dina. Kita ridha agama Islam sebagai agama bagi kita, sebagai aturan Allah subhanahu wa ta'ala yang kita anut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita terlahir di atas fitratul Islam, di mana setiap bayi yang dilahirkan, ma min mauludin illa wa huwa yuladu 'alal fitrah. Tidaklah suatu anak, seorang anak, melainkan dia dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka justru kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Nasrani, menjadi Yahudi dan menjadi Majusi. Sehingga hukum asal kelahiran seseorang adalah di atas fitrah, yaitu Islam. Itu Islam. Karena di dalam hadis tersebut tidak Nabi SAW katakan bahwa orang tuanya lah yang membuat dia Islam, tidak. Tetapi justru orang tuanya membuat dia Yahudi, Nasrani, Majusi. Sehingga dia berpaling dari Islam sebagai fitrahnya. Maka di pagi hari pun kita mengucapkan asbahna ala fitratil Islam. Kami berada di atas fitrahnya, yaitu Islam. Sehingga kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan fitrah Islam yang masih kita pertahankan, fitrah Islam yang masih kita jaga, sehingga cara menjaganya agar Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan kita pun di atas fitrah Islam adalah istiqamah. Istiqamah di atas fitrah tersebut sampai ajal menjemput kita. Begitulah cara kita bersyukur atas nikmat Islam yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Pelajari Islam dan amalkan seluruh perintah-perintah yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dalam Al-Quran ataupun yang ia sampaikan melalui lisan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis-hadis beliau. Ikhwatal Islam, jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, kita bersalawat, semoga Allah sampaikan salawat kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Masuk kita pada pembahasan masih melanjutkan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 landasan pokok yang merupakan pertanyaan para malaikat kelak di alam barzakh. Kita masuk kepada Al-Aslu Tsani, pokok yang kedua. Kalau pokok yang pertama, prinsip yang pertama, landasan yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah kita, alhamdulillah telah kita selesaikan dalam beberapa sesi. Masuk kita ke dalam sesi dalam al-aslu tsani, landasan pokok yang kedua adalah ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Sehingga ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah ta'ala, hal ini tentu berdasarkan pertanyaan malaikat, wa ma dinuka. Setelah menanyakan tentang man rabbuka, siapa Tuhanmu, kemudian ditanyakan apa agamamu. Sehingga harus kita kenal agama yang kita anut ini, Islam, sebagai agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam, tidak yang lain. Maka siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala min, tidak akan diterima darinya. Tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala karena tidak diridhai oleh Allah. Tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kewajiban bagi kita, ketika kita mengakui Islam sebagai agama, maka penting bagi kita untuk mempelajarinya, bukan sebatas pengakuan, tetapi membuktikan bahwa kita di atas Islam, yaitu kita pelajari Islam itu. Kita pelajari Islam berdasarkan dalil-dalilnya. Bukan berdasarkan pendapat kita, tidak. Tetapi berdasarkan dalil-dalilnya. Yaitu dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula dari ijma' para ulama, tabi'in, ulama sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Bagaimana ijma' mereka tentang agama ini. Sehingga ketika kita tidak mendapatkan dalil dari Al-Quran, tidak mendapatkan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah kita merujuk kepada ijma' para ulama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah katakan, inna ummati lan tajtami'a ala dhalalah. Sesungguhnya umatku ini tidak akan pernah berijma, tidak akan pernah bersepakat di atas kesesatan. Inilah 3 dalil yang muttafaq alaih, yang disepakati oleh para ulama tentang keabsahannya. Dan inilah disebut dengan bil adillah di sini, mengenal Islam bil adillah, yaitu dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, begitu pula dengan ijma' para ulama. وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. Mengenal agama Islam, maka Islam itu sendiri dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala kepada 3 kategori. Yang pertama adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid. Tunduk patuh kepada Allah dengan mengesakannya. Yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pembahasan tauhid ini telah kita bahas pada bab sebelumnya. Maka secara bahasa Islam maknanya dari kata aslama yuslimu, yaitu menyerahkan diri, siap untuk diatur. Menyerahkan diri, siap untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dipuji oleh Allah,
Bahkan orang yang menyelisihi beliau adalah orang-orang yang bodoh. Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan tidak ada orang yang membenci millahnya Ibrahim alaihi salatu wassalam melainkan hanyalah orang-orang yang membodohi dirinya sendiri. Dan sungguh benar-benar telah kami pilih Ibrahim, kata Allah, di dunia. Dan nanti di akhirat dia bersama dengan orang-orang saleh. Hal itu disebabkan di dalam ayat berikutnya, idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Rabbnya Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada beliau, aslim, berislamlah. Maka beliau katakan, aslamtu. Beliau katakan, saya telah berislam di Rabbil Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Maka di sini menampakkan bagaimana ketundukan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam di atas tauhid. Allah puji beliau seorang yang hanif wa lam yakun minal musyrikin. Dia tidak pernah berbuat kesyirikan. Inilah al-istislam itu sendiri. Inilah penyerahan diri itu sendiri dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menampakkan keislaman beliau secara nyata tanpa pernah menanyakan kepada Allah, kenapa harus aku lakukan begini ya Allah? Tidak. Tetapi beliau siap tunduk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa mempertanyakan kenapa harus menyembah hanya kepada Allah. Tidak pernah beliau pertanyakan itu. Kenapa harus ditinggalkan seluruh kesyirikan, padahal berbeda dengan kebiasaan masyarakat? Beliau tidak pernah menanyakan hal itu. Akan tetapi ketundukan beliau jelas, al-istislamu lillahi bil tauhid. Kemudian yang kedua adalah wal inqiyadu lahu bit ta'ah. Juga bermakna tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan. Ini secara umum. Yang pertama tadi ketundukan secara khusus yaitu dengan tauhid. Yang kedua ini ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taat, patuh secara umum, yakni mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, baik itu masalah akidah, begitu pula dalam masalah-masalah yang lain, masalah muamalah, masalah adab, masalah kita ada komunikasi dengan seseorang, ya, masalah hubungan kita bertetangga, berkeluarga dan seterusnya. Selama di sana ada perintah Allah, maka wajib kita ikuti, dan selama ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk kita tinggalkan. Maka poin yang kedua ini al-inqiyadu lahu bil ta'ah bermakna umum dalam seluruh ketaatan. Wa dzalika bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahihi, li'anna ta'ata ta'atun fil amri bi fi'lihi wa ta'atun fil nahyi bi tarkihi. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang dimaksud taat dalam kategori ini adalah seluruh perintah Allah untuk diamalkan dan seluruh larangan Allah untuk ditinggalkan. Karena taat itu pada hakikatnya, kata beliau, ta'atun fil amri bi fi'lihi, taat dalam perintah dengan cara mengerjakannya, wa ta'atun fin nahyi bi tarkihi, dan taat pula di dalam larangan Allah, yaitu dengan cara meninggalkan yang dilarang tersebut. Kemudian yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Yang dimaksud dengan Islam pada poin yang ketiga adalah berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Berlepas diri, bahasa kita tidak satu-satu, tidak ikut-ikutan ke mereka, baik perbuatannya, begitu pula dengan pelaku perbuatan tersebut.
kita bukan bagian dari mereka. Ya. Kita bukan bagian dari mereka. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Jadi harus berlepas diri dari dua hal. Pertama dari perbuatannya, yang kedua dari pelakunya, dari orangnya. Kita bukan bagian dari orang tersebut, yakni orang-orang musyrik. Sehingga ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, ini secara globalnya, secara umum yang dimaksud dengan Islam itu sendiri, ya, merujuk kepada ayat-ayat dan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa intisari di dalam kita berislam adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Intisarinya adalah kita tunduk patuh kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Kemudian yang kedua, mentaati seluruh perintahnya, menjauhi seluruh larangannya. Yang ketiga adalah berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan tersebut. Jamaah yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kalau ada orang-orang yang melakukan kesyirikan, maka dalam hal ini kita berlepas diri dari perlakuannya, dari perbuatannya, dan dari orangnya. Adapun status orang tersebut kita tinjau, kalau ternyata yang dilakukannya adalah syirik besar, maka dia keluar dari Islam. Tetapi kalau yang dilakukan adalah syirik kecil, maka dia tetap melakukan dosa besar, namun tidak membuat dia keluar dari Islam. Sehingga ada rincian-rincian dalam persoalan seperti ini. Intinya, selama kita mengakui Islam sebagai agama yang kita anut, maka kita seharusnya mempelajarinya. Seharusnya kita mempelajarinya. Ada perkara-perkara yang seluruh orang wajib tahu. Ma la yas'alil muslim jahluh. Perkara-perkara yang tidak ada uzur di dalam masalah ini tentang kejahilan. Yang wajib tahu. Perkara yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Maka minimal seorang muslim tahu perkara itu, agar dia tidak terjatuh ke dalam kekufuran yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Subhanallah. Nah, tapi kalau kita saksikan jemaah yang kami muliakan, banyak orang-orang mengaku dirinya muslim tetapi tidak sholat, tidak mengenal sholat sama sekali. Subhanallah. Bagaimana dia bisa mengakui dirinya muslim sementara dia tidak sholat, tidak sholat fardu, atau bahkan bolong-bolong? Bagaimana mungkin dia mengakui dirinya muslim? Padahal muslim itu tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Allah perintahkan, wa aqimus salah, dirikanlah salat, namun dia tidak mau. Maka ini suatu pembangkangan yang disebutkan para ulama, bahkan para sahabat Nabi SAW katakan, kami tidak menemui suatu amalan yang apabila ditinggalkan maka pelakunya otomatis kafir, melainkan salat. Subhanallah. Ini diantara perkara yang menyebabkan seseorang bisa keluar dari Islam itu sendiri. Bisa jadi karena dia jahil dengan perkara itu, atau bisa jadi karena dia termakan syubhat, kerancuan di dalam berfikir, sehingga menyebabkan dia meninggalkan salat. Subhanallah. Apapun itu jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak selayaknya dalam perkara hal ini seseorang yang pada kenyataannya telah melakukan hal yaitu pura-pura tidak tahu atau tidak mau tahu. Hanya itu. Bukan karena tidak tahu sama sekali, tidak. Tetapi yang ada tidak mau tahu atau pura-pura tidak tahu. Itu aja. Subhanallah, perkara ini perkara berat, perkara besar, di mana seseorang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim tetapi tidak mau taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, justru banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran berat, yaitu masalah-masalah kesyirikan.
Wa huwa thalathu maratib. Dan Islam itu sendiri ketika kita ingin mengenalnya harus tahu tentang tingkatan-tingkatannya. Ada 3 tingkatan. Baik. Al-Islamu wal imanu wal ihsan. Yaitu tingkatan pertama adalah al-Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Dan ini yang akan kita uraikan satu persatu insyaallah. Wa kullu martabatin lah arkan. Setiap tingkatan itu punya rukun. Maka Islam ada rukunnya, rukun Islam, iman pun ada rukunnya, dan ihsan pun ada rukunnya. Baik. Hal ini tentu saja berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tentang pertanyaan malaikat Jibril. Hina jaa Jibril yas'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam anil islami wal imani wal ihsan wa bayyana lahu sallallahu alaihi wasallam dzalika wa qala hadza Jibril ataakum yuallimukum dinakum. Yaitu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril yang ketika itu berperawakan, berpenampilan seperti seorang pemuda dengan pakaian yang bersih, putih, yang tidak ada bekas safar di dalam pakaian tersebut, tidak ada tanda-tanda bahwa orang ini datang dari safar, kemudian dengan rambut yang rapi, yang kemudian duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Maka Nabi SAW menjawab pengertian Islam itu dengan rukun Islam, dan menjawab definisi iman pula dengan rukun iman. Begitu pula definisi ihsan beliau sebutkan, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat kepadanya, dan kalaupun engkau tak sanggup melihat kepada Allah, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. yakni merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini 3 tingkatan Islam. Ya, 3 tingkatan Islam. Maka 3 tingkatan ini diawali oleh Islam itu sendiri dengan rukun-rukunnya, dan iman dengan rukun-rukunnya, begitu pula dengan ihsan. Fa arkanul islami khamsah. Maka rukun Islam itu 5, dan ini tentu suatu yang maklum bagi sebagian, bagi mayoritas masyarakat kita, tetapi banyak yang tidak mengetahui apa isi kandungannya. Terbatas pada menghafal saja, tetapi tidak pada pembuktian. Yaitu yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mengikrarkan syahadat. Ya, mengikrarkan syahadat. Syahadat itu sendiri berarti pengakuan, ya, pengakuan secara nyata, secara keyakinan, perbuatan dan lisan. Keyakinan, perbuatan dan lisan, itu yang dimaksud dengan syahadat, tanpa keraguan sedikit pun, dan dibuktikan dengan amal perbuatan di dalamnya, yaitu alla ilaha illallah, bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah. Maknanya seseorang ketika mengungkapkan kalimat ini, dia harus mengingkari seluruh sesembahan yang lain dan menetapkan hanya satu sembahan yang berhak. Maka ini disebut dengan rukun syahadat la ilaha illallah, yaitu an-nafyu wal itsbat. Yang pertama dia nafikan, dia ingkari seluruh sesembahan, maka ditetapkan satu, yaitu yang berhak diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita jemaah yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika seseorang bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah, maka dia harus pertama berlepas diri dari segala sesembahan selain Allah. Dia harus berlepas diri dari segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Inni bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Ya. Jadi harus berlepas diri dari penyembahan terhadap berhala,
penyembahan terhadap kuburan, penyembahan terhadap penghuni gunung katanya, penjaga lautan, penjaga danau, jembatan dan seterusnya. Harus berlepas diri dari itu. Baru menunjukkan seseorang dikatakan memenuhi rukun pertama dari syahadat la ilaha illallah. Jadi tidak benar kalau ada orang yang dia mengaku Islam tapi mengakui sesembahan yang lain. Bahkan mengatakan agama ini sama semuanya. Agama ini sama semua kata mereka. Dia cari titik persamaan antara Islam dengan Kristen, Islam dengan Buddha, Islam dengan Yahudi dan seterusnya. Sehingga dia katakan ada kesamaan, ada titik temu kata mereka. Subhanallah. Subhanallah. Sekafir-kafirnya orang Yahudi, orang Nasrani, tidak pernah satupun orang Nasrani mengatakan semua agama sama. Tidak pernah. Tidak mau orang Kristen itu bilang agama kami mirip kalian. Tidak pernah ada. Agama kami Kristen ini kata mereka mirip dengan Islam kalian yang ada. Tidak pernah ada. Tapi kok ada orang Islam yang mengatakan agama Islam ini sama dengan kalian. Subhanallah. Subhanallah waliyadzubillah. Ini sebenarnya dia sedang mengingkari agamanya sendiri. Mengingkari agamanya sendiri. Yang mereka istilahkan dengan Islam liberal. Kebebasan tanpa aturan. Ada penyamarataan di situ, sekular atau sekuler. Ada penyamarataan antara satu agama Islam dengan agama yang lain. Subhanallah. Padahal di dalam kalimat tauhid, di dalam syahadat yang ia ikrarkan, dia harus mengingkari seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang Kristen menyembah Isa, menyembah yang dia katakan anak Tuhan, subhanallah, menyembah salib dan seterusnya, maka kita harus berlepas diri, tidak boleh mengatakan ada kesamaan antara kita. Subhanallah. Muncul tokoh viral yang baru mengatakan, kalau orang menyembah Nabi Isa kemudian dia melihat di situ ada sifat Allah, maka dia tidak musyrik. Ini tokohnya tadi. Apa dia katakan? Kalau orang ketika menyembah Nabi Isa, lalu dia seakan-akan melihat ada zat Allah di situ, maka dia tidak musyrik katanya. Dia muwahhid katanya, bertauhid. Subhanallah. Ini akidah kufur. Akidah kekufuran. Dan ini yang dia katakan, yang sebenarnya dia tidak mengingkari sesembahan yang lain. Padahal kalimat la ilaha illallah itu harus mengingkari seluruh sesembahan selain Allah, apapun bentuknya. Tidak usah ditakwil kemana-mana. Jadi kalau dia, ini berakar, berkelanjutan. Sah-sah saja nanti dia akan mengatakan, kalau di dalam salib itu dia melihat ada zat Allah, maka dia muwahhid. Kalau di dalam patung sapi itu ada melihat rasa-rasanya, ada Allah di dalamnya, maka orang yang menyembah patung sapi itu tidak musyrik. Dan itulah keyakinan Bani Israel dahulu ketika menjadikan patung sapi sebagai Tuhan. Ijlan. Patung anak sapi yang dijadikan sebagai Tuhan. Kenapa? Karena dia menganggap di situ ada sosok Allah. Persis dengan pemahamannya orang ini. Orang kampung awak apa Pak? Subhanallah. Subhanallah. Begitu rusak. Maka ini adalah efek dari akidah wahdatul wujud. Bersatunya Allah dengan makhluk. Sehingga mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana dan bisa bersatu dengan apa saja. Bisa masuk menitis kepada apapun. Subhanallah. Ini keyakinan sudah diakui oleh orang-orang Bani Israel sebelumnya, sehingga mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala bisa menitis ke dalam patung sapi yang mereka buat.
Maka mereka sembah dengan anggapan, perasaan seakan-akan dia melihat ada zat Allah di situ, maka dia sembah. Subhanallah. Na'udzubillah. Nah, maka sejatinya orang yang berprinsip seperti ini, dia telah membatalkan kalimat la ilaha illallah pada dirinya sendiri. Karena dia tidak menafikan seluruh sesembahan selain Allah, justru dibela. Dan itulah yang didapati oleh orang-orang penyembah berhala dari kalangan umat-umat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam di awal-awalnya. Seakan-akan di dalam berhala-berhala tersebut ada zat Allah. Makanya mereka sembah. Subhanallah. Ini yang terjadi. Kalau ada orang mengatakan sebagaimana yang diungkapkan tadi, maka dia akan membenarkan seluruh sesembahan selain Allah. Dia akan membenarkannya. Dia tidak akan menyalahkan. Ada orang menyembah patung, tidak akan dia salahkan. Ada orang menyembah kubur, tidak akan dia salahkan. Karena dengan satu prinsip, kalau engkau meyakini ada zat Allah di sana, maka engkau muwahhid katanya. Subhanallah. Engkau tidak berbuat syirik. Subhanallah. Dan ini perkara yang fatal, yang sebenarnya dia telah menghancurkan Islam dalam dirinya sendiri. Menghancurkan Islam dalam dirinya sendiri. Subhanallah. Maka jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak butuh bermanis-manis muka, bermanis-manis lidah di hadapan orang-orang kafir, tidak penting. Ya. Maka kita harus berlepas diri. Ya. Harus menyatakan kita tidak sama dengan kalian. Harus menyatakan kita bukan dari kalian. Harus menyatakan apa yang kalian sembah itu batil. Wa innama yad'una min dunihil batil, kata Allah. Apa yang mereka sembah selain Allah itu batil. Harus itu konsekuensi kita ketika mengakui bersyahadat dengan kalimat la ilaha illallah. Harus mampu untuk menyatakan itu. Jangan sampai karena urusan dunia, ingin menjalin relasi, pekerjaan, bisnis, kemitraan dengan orang-orang kafir, lalu mengatakan apa yang kalian sembah itu benar. Subhanallah. Jangan sampai hanya dengan urusan-urusan kepentingan dunia, kemudian bermanis-manis muka di hadapan mereka, ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal kepada mereka. Mana perlepasan diri kita dari perbuatan mereka yang mereka katakan selamat atas lahirnya anak Tuhan. Lalu kita ikut-ikutan mengatakan demikian. Mana la ilaha illallah kita? Mana bara'ah kita? Mana berlepas dirinya kita dari sesembahan mereka? Kalau kita betul-betul bersyahadat la ilaha illallah, harus berani. Harus berani, bahkan kehilangan pekerjaan sekalipun tak ada masalah. Allah Ar-Razzaq, maha memberi rezeki. Banyak tempat-tempat rezeki Allah yang lainnya. Tidak harus kita bermanis-manis muka, bahkan tak perlu kita bermanis-manis muka di depan orang-orang kafir. Hanya ingin dapat gaji sekian dan sekian, kemudian ikut-ikutan beratribut Natal, kemudian ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal pada mereka. Mana prinsip kita, jemaah yang kami muliakan? Ini syahadat la ilaha illallah jelas. Kita ingkari seluruh sesembahan selain Allah dan kita tetapkan satu saja sesembahan yang berhak diibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, ketika kita bersyahadat satu paket dengan kalimat syahadat la ilaha illallah, adalah syahadat yang kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu bersyahadat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, maka ada pula dua perkara yang harus dia pegang.
Yang pertama, dia mengakui bahwa Nabi Muhammad bukan Tuhan, bukan sesembahan, tapi beliau Abdullah, hamba Allah dan utusan Allah. Yang pertama, kita meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW bukan Tuhan, tetapi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, wajib untuk kita ikuti beliau. Wajib ittiba', mengikuti ajaran yang beliau bawa kepada kita tanpa menambah-nambahnya dan tanpa mengurang-uranginya. Sehingga jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, kalimat atau dua kalimat syahadat inilah sebagai syarat diterimanya amal. Syarat diterimanya amal. Syarat seseorang pertama sekali dia masuk Islam dan agamanya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, dia telah berislam, adalah ketika dia mengikrarkan dua kalimat syahadat ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka itu pula lah yang menjadi standar diterima atau tidak diterimanya amalan oleh Allah Subhanahu wa taala, terambil dari dua kalimat syahadat ini. Yang pertama adalah syarat diterima amal yang pertama, yaitu mengikhlaskan ibadah, yaitu mentauhidkan Allah. Mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Jadi amalan itu harus dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mesti dilakukan dengan cara mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya kita ingin insyaallah taala beberapa hari lagi menyelenggarakan ibadah kurban. Ibadah kurban, sebuah amal saleh yang syarat tersebut sama. Ingin kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah hajinya ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun amalan-amalan yang lain yang kita lakukan di awal bulan Zulhijjah ini, berupa puasakah, atau banyak bersedekahkah, atau banyak berzikir tilawatul Qur'ankah, ataupun kita melaksanakan amal-amalan saleh yang lain, seluruhnya terikat kepada dua syarat tersebut. Dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dua syarat ini adalah terambil dari syahadat yang kita bahas tadi, dari dua kalimat syahadat. Kurban seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama dia harus ikhlas. Dia lakukan kurban itu memang karena Allah. Menyembelih karena Allah, bukan karena yang lain, bukan untuk dipuji manusia, untuk dikatakan dia sebagai orang dermawan, bukan untuk menjadikan dirinya tenar dengan kurban paling besar se-Indonesia, bukan untuk mendapatkan pujian manusia dan seterusnya. Tapi dia kurban memang karena Allah Subhanahu wa taala. Allah yang perintahkan fasalli li rabbika wanhar. Allah perintahkan dia untuk menunaikan salat dan menyembelih karena Allah, maka dia lakukan karena Allah. Dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menjadikan dia pamer. Apalagi sampai-sampai menjadikan sembelihan tersebut untuk berhala misalnya, untuk kuburan atau dia jadikan persembahan untuk jin penghuni tempat tersebut yang dia anggap, subhanallah. Tentu ini sebuah kesyirikan yang tak mungkin diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala amalan tersebut. Karena jelas la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk, kata Allah Subhanahu wa taala. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Dan sungguh telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelum engkau, kalau engkau berbuat syirik maka hanguslah, batallah seluruh amalanmu. Batal seluruh amalan, tak sah dia.
Termasuk syirik di situ adalah riya. Kalau kita riya, ada niat untuk memamerkan, ada niat untuk ingin diketahui orang lain, ya, bahwa kita telah menunaikan ibadah kurban atau ibadah-ibadah yang lainnya, maka hangus dia. La yahbatanna amaluk, maka batallah amalan kita. Subhanallah. Maka syarat ini harus ada, yaitu ikhlas sebagai bukti kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, begitu pula dalam ibadah kurban, kita harus mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti tata caranya. Mulai dari proses kita memilih hewan, kita lihat hewan-hewan kurban manakah yang sah, yang dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, muncul lagi argumen-argumen yang katanya boleh berkurban dengan ayam. Subhanallah. Nah, ini di website katanya populer ya, dari sebuah ormas. Boleh kurban dengan ayam. Dari mana dalilnya? Subhanallah. Apakah pernah Nabi SAW mencontohkan? Apakah pernah ada sahabat Nabi yang mengamalkan kurban dengan ayam? Kok baru muncul sekarang 2022? Kok baru muncul sekarang kurban dengan ayam? Subhanallah. Nah, jadi harus ikut cara Nabi SAW baru diterima oleh Allah. Walaupun dia ikhlas, tapi caranya tidak sesuai dengan cara Nabi. Dia berkurban, ya, misalnya dengan apa? Dengan ayam tadi. Mau ayamnya itu 1000 ekor, tetap tidak akan diterima. Karena tidak memenuhi syarat. Syaratnya walaupun dia ikhlas, tapi tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, tidak akan diterima. Walaupun itu ayam mahal sekalipun. Ayam paling bagus bulunya, harganya 20 juta misalnya, tidak akan diterima juga. Ya, karena jelas kaedahnya, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, kata Allah dalam surat Al-Hajj. Yang sampai kepada Allah itu bukan urusan darah, bukan daging, tapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan, kepatuhan kita mengikuti syariat Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulai kita bagaimana memilih hewan tadi, umurnya. Ya, umurnya pun harus dengan di atas standar minimal. Kalau unta 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun, domba 6 bulan. Harus itu batas minimal. Ya, walaupun ini mentang-mentang kambing besar katanya, tapi masih umur 10 bulan, belum boleh, walaupun besar. Nah, begitu juga dengan sapi misalnya, walaupun jenis sapi-sapi besar, limosin kah, atau 6 sin kah, gitu kan? Ya, kalau belum 2 tahun belum sah. Nah, seperti itu. Begitu pula dengan syarat-syarat yang lain, ya, syarat-syarat yang lain. Jadi harus jenis hewan 3 itu. Ya, unta dan jenis-jenisnya, kemudian sapi dan jenis-jenisnya, termasuk jenis sapi itu kerbau. Ya, begitu pula dengan kambing dan jenis-jenisnya, yaitu kambing, domba, biri-biri, apalagi ya yang sejenis dengan itu. Walaupun orang ya ingin berkorban, tapi dengan kuda, kuda ku maha langka, barana kan maha kuda, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak standar, maka syaratnya ini tidak terpenuhi. Walaupun dia katakan saya lakukan ikhlas karena Allah, tapi syarat kedua tidak terpenuhi, maka tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini makna 2 kalimat syahadat sebagai standar setiap amal kalau ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan cara penyembelihan, ya. Begitu pula ya bagaimana syarat sembelihan yang sah. Ya, yang dibaca hanya bismillah, Allahu Akbar. Tidak ada menyembelih bismillah wa Muhammad, enggak boleh. Walaupun awalnya ada bismillah, tapi ketika digandengkan dengan nama Nabi Muhammad sudah menjadi syirik dia. Karena menyembelih itu hanya karena Allah. La'anallah man dhabaha li ghairillah. Bahkan Nabi SAW, ya, Nabi Muhammad SAW pun beliau katakan, dilaknat oleh Allah siapapun yang menyembelih dengan nama selain Allah, walaupun nama Nabi Muhammad di situ. Maka jelas, karena Nabi Muhammad itu utusan Allah, dia hamba dan utusan Allah, bukan Allah. Maka tidak perlu ketika kita menyembelih menyebut nama beliau, tidak.
Cukup bismillah, Allahu Akbar, selesai. Atau bismillah saja, tidak ada masalah. Baik. Nah, yang jadi masalah ketika ada syirik di dalam penyebutan di situ. Bismillah wa Muhammad. Di sini masalahnya. Jadi hasil sembelihannya menjadi bangkai, perbuatannya menjadi syirik besar. Syirik besar karena dia menyembelih dengan nama selain nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan ucapan, ya, walaupun ini bukan termasuk syirik tetapi bid'ah, yaitu mengucapkan mengucapkan salawat ketika menyembelih. Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad. Ini bid'ah. Tidak pernah Nabi SAW mengajarkan itu. Tidak sesuai dengan cara Nabi SAW. Maka Nabi cukup mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Tidak ada kata salawat di situ. Tidak ada salawat di dalam penyembelihan. Dikhawatirkan salawat itu justru menjadi tawassul dia. Nah, ini dibahas para ulama. Dikhawatirkan dia menjadi tawassul, bahkan menjadikan sebuah sesembahan, ya, untuk selain Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Nabi Muhammad SAW di situ walaupun dalam bentuk salawat. Maka ini ditinggalkan. Kalau mau diterima ibadah kurban kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah yang kami muliakan, ikuti syarat-syaratnya. Nabi melarang, ya, ini sering terjadi. Ya. Man ba'a jilda udhiyatin fala udhiyata lahu, dalam hadis riwayat Imam Ahmad disahihkan para ulama hadis. Siapa yang menjual kulit hewan kurban, maka tidak ada kurban baginya. Tidak ada kurban bagi, tidak sah kurbannya. Nah, ini hati-hati jemaah yang kami muliakan. Kita berkorban, kemudian kita wakilkan kepada panitia, maka perwakilan orang yang kita wakilkan itu mengambil hukum orang yang memiliki hewan kurban. Sehingga panitia pun tidak boleh menjual apapun bagian dari hewan kurban tersebut. Kalau mau diterima ibadah kurban oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan tempat-tempat yang menjual apapun bagian dari hewan kurban. Ya, kadang panitia dan menjual kan. Aku untuk konsumsi panitia, untuk beli nasi bungkui, kita jual lah kulit. Barang salai gini, Pak. 100, 200, mungkin dibalikanlah nanti untuk konsumsi panitia. Orang lain mengecek, ndakkan kami makan ke dah. Hasil pitihnya beko untuk orang miskin juga. Apapun itu selama bentuknya dijual, maka itu menyebabkan kurban tidak sah. Fala udhiyata lahu. Nah, jadi bahas solusinya, kalau ada orang minta agiah saja. Orang datang, ambo perlu kulit, barang ni okah kulit. Agar dibuat, kau jangan. Anda untuk buat beduk, ndak muah dah. Kau alat musik ni kau. Ya, ambo alhamdulillah Pak, kalau untuk kurban-kurban kau, kulit-kulit Jawi itu baca biak itu. Badai baca biak supaya dibuat orang untuk jangek, karupuak jangek atau makan jangek lah kikil. Supaya ndak dijadikan untuk beduk. Ndak dijadikan untuk alat musik. Maka dicabiak. Kan tidak laku kalau dicabiak untuk alat musiknya. Subhanallah, untuk menghindari itu. Maka sebaiknya apa? Disobek saja. Kecuali kita tahu fungsi lain. Contohnya untuk aku. Ini orang pabrik misalnya untuk buat jaket. Tidak ada. Gialah, konan utuh, tidak cabiak. Atau memang sudah direncanakan. Beko kalau kulit, beko lagi enggak siap fulan. Batunya ada usaha buat iko buat itu segala macam. Tahu dewa itu untuk jaket, untuk sepatu, untuk apa? Tentu tidak akan kita cabiak. Itu diantaranya. Maka ini pun dilihat bagaimana aturan-aturan, ya, agar kita diantara yang tadi masalah tidak menjual kulit, agar kita tidak menjual kulitnya. Ya, baik pemilik hewannya atau orang yang mewakili si pemilik hewan. Dalam hal ini yaitu panitia kurban. Apapun bentuknya. Tapi kalaulah sampai diterima beko ada orang miskin tadi, hanya jual aja ujung-ujung, itu sudah berpindah hak milik, tidak ada masalah. Berpindah dia statusnya bukan lagi milik si pemilik hewan kurban asal, begitu pula bukan lagi milik yang mewakili, maka ini sah saja bagi orang miskin untuk menjual apa yang dia dapati dari hewan kurban. Tak pandai kami masak daging sebanyak kau dah. Ya, biarlah separuh tak pembali bareh. Jualah surang, jangan dibantu lo nya menjual. Panitia, jangan dibantu lo nya menjual kan. Biarlah nya menjual surang. Kok kamu akan jualnya urusan, wad asal satu. Berlepas diri lo dari situ.
Seperti itu jemaah kami mulia. Daripada terkena ancaman, man ba'a jilda udhiyah fala udhiyata lahu. Tidak ada ya kurban baginya, artinya tidak sah kurbannya. Alah sio-sio lah barala mau mengumpulan piti sebanyak itu, sio-sio baranalah kamahanyo Jawi tadi. Tapi ada nan bagian nan tajwa, subhanallah. Barabih piti. Ya karambia bih gulai tak lama kan begitu. Banyak usaha yang sudah kita kerahkan tetapi tidak ada hasilnya. Baik, jemaah yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini syarat sah diterimanya amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan 2 kalimat syahadat. Ya begitu juga masalah-masalah kurban ini sebenarnya banyak persoalan yang mesti kita dudukkan. Banyak persoalan yang mesti kita luruskan di tengah-tengah masyarakat kita. Kadang ada orang asal-asal mendabiah saja. Asal-asal saja. Ya, ndak putuh nan urek nan dabiah tadi. Subhanallah. Gantiang baru lah ditinggalkan. Gantiang baru urek namanya sikah. Kerongkongan je tenggorokan 2 urat besar. Al-hulqum wal mari'. Kalau hulqum itu tenggorokan, saluran nafas, al-mari' itu adalah kerongkongan, yaitu saluran makanan, saluran pencernaan. Kemudian ada 2 urat nadi besar di sini, al-wadajan, yaitu 2 urat nadi kanan dan kiri. Nah, 4 ini kalau diputus seluruhnya, sepakat ulama sah. Tidak ada masalah. Maka kalau kita berkurban atau kita menyembelih, potong sempurna, ya, diputar arahnya dari sini sampai ke sini, betul-betul. Nah, ini leher, ya, ini pertengahan, ya, dari kerongkongan dan tenggorokan tadi, ambil dari sisi paling tepi sampai putus dulu urat nadi pinggir tuh. Kemudian bawa ke tengah sampai ke bawah ke arah kiri, urat nadi yang kiri. Baru balik lagi kalaupun dibalik. Ataupun kalau sudah putus dengan satu sayatan, selesai, tidak ada masalah. Yang penting putus. Mau itu 1 kali putus, alhamdulillah. Berarti pisaunya sangat tajam. Dia berani berkorban mahal untuk beli pisau tajam, bagus sekali. Ya, karena ini bagian dari liyu'azzim sya'airallah, untuk mengagungkan syiar agama Allah. Biarlah pisau tabli mahal. Ya, barang lagu pisau dabiah 3 juta, alhamdulillah, tidak ada masalah. Yang penting betul-betul putus. Ya, sekali dia berarti dia sayang kepada hewan itu. Wal yurih dzabihatahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah dia membuat nyaman sembelihannya itu. Ya, setajam-tajamnya pisau atau golok atau ladiang dewa. Ya, seperti itu. Ini ajaran dari Islam, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Kalau kalian menyembelih, maka perbaikilah cara menyembelih kalian. Perbaiki cara menyembelih kalian. Wal yuhid ahadukum syufratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaklah seseorang dari kalian, setiap kalian itu yang menyembelih, menajamkan senjatanya, menajamkan golok atau pisau atau ladiang dewa. Harus setajam-tajamnya. Untuk apa? Wal yurih dzabihatahu, agar dia menjadikan hewan sembelihannya itu merasa nyaman. Selesai. Maka pastikan kembali, ya, itu betul-betul tajam dan betul-betul terputus 4 urat leher tadi, itu paling sempurna. Walaupun ada batas minimal. Batas minimal sebagian ulama seperti dalam mazhab Hanafi dan Maliki itu adalah 3 urat. 3 urat kerongkongan tenggorokan tambah 1 wadaj, 1 urat nadi besar bagian pilih kanan atau kiri. Itu minimal 3. Dalam mazhab Syafi'i adalah 2 urat tengah, yaitu kerongkongan dan tenggorokan. Harus putus, bukan gantiang, tetapi betul-betul putus, terlepas dari antara keduanya. Itu baru sah. Kok masih gantiang? Ya bisa tagak beliau tu. Kadang dapat kerancaan-rancaan. Sekali saja, tapi tidak butuh. Kok tagaknya beliau mengamuk. Subhanallah. Kalaulah sempat tagaknya, Pak, ya, kita tidak putus dalam penyembelihan pertama, kemudian dia berdiri bangkit masih hidup, lalu dia berjalan, orang lebih ketakutan berjalan, tiba-tiba mati, itu bangkai. Itu bangkai, karena dia mati tidak disembelih, tapi karena tersiksa matinya.
Ya, bukan mati karena disembelih. Ini pernah kita tulis juga di dalam konsultasi syariah ya.com ya, pernah ada tulisan ini kita tulis. Silakan cari di situ hukum menyembelih 2 kali. Hukum sembelihan atau menyembelih 2 kali. Ketik saya di Google insyaallah akan ketemu di situ. Nah, kalau sempat dia hidup ya, setelah disembelih karena apa? Karena tidak putus tadi 2 urat utama itu tidak. Lah duo dipilih hendak putus dah. Kemudian dia masih hidup, maka apabila dia mati setelah itu adalah bangkai, tidak sah sembelihannya dan tidak sah tidak halal untuk dimakan. Kan banyak kejadian viral-viral di Facebook, di YouTube ya. Jawi tagak beliau sudah didabiah, itu dia masalahnya. Nah, tapi kalau kita ketika menyembelih itu jemaah yang dimuliakan, ya sudah disembelih seperti ini sudah, tapi masih nampak tersambung, masih boleh itu, tidak masalah kita ulang lagi, boleh, asalkan jaraknya itu dekat, masih sah untuk disembelih lagi, ya. Maka pastikan dulu, lihat, jangan takut dia orang, malu dia orang, mau dabiah 2 kali kau, tidak sah. Yang tidak sah itu ketika dia sudah berdiri, sudah jauh waktunya, sudah panjang waktunya, maka memang tidak sah lagi untuk disembelih 2 kali. Tapi kalau masih dekat, nampak capek didabiah, itu mesti jadi perhatian kita. Nah, kadang banyak pelanggaran-pelanggaran, subhanallah. Di antaranya yang lain itu, alun mati kok jawi kambing kok, lianya lah patahan kok. Antah yo ko mati dek didabiah atau dek patah lia aku lah. Kalau memang dia mati karena lehernya dipatahkan, maka itu pun bangkai. Ya, dia tidak mati karena disembelih. Berilah waktu, kadang dawak tak kaja bana. Allah solat Idul Adha-nya balamo-lamuan hari. Abikolah kazur baru mulai mendabiah. Nan jawi ko banyak loh, nan kambing ko banyak nan ka diurus. Akhirnya tak kaja abaan nan kacapek kerajo. Alun mati lah bakuliti. Ya, alun jalehnya mati lah bakarek kok kakinya lah beko kok kambing atau bakarek tali lianya tadi. Dan jalehnya mati masih angok-angok itu. Ya, dipacik masih menggarik je baru kan begitu. Subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ma quti'a min bahimatin wa hiya hayyatun fa huwa mayyit." Bagian mana saja yang terpotong dari hewan, selama hewan itu masih hidup, maka bagian yang terpotong tersebut adalah bangkai. Kita ulangi, bagian mana saja yang dipotong dari hewan, selama hewan itu masih hidup, maka bagian yang terpotong itu adalah bangkai. Hati-hati jemaah yang kami muliakan, ya perlu untuk berhati-hati ya dalam menyelenggarakan ibadah ini, tidak asal-asalan. Maka tentang kurban ini kata Allah Subhanahu wa taala, ya, walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya terima dari orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang patuh. Ya, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang betul-betul dia Islam, menyerahkan diri, ya, dia bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat dan menunaikan seluruh rukun-rukun di dalam kalimat syahadat tersebut. Ya. Jadi dia lakukan memang karena Allah Subhanahu wa taala, dan tata caranya pun harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin ya pembahasan jali arilah kiroilah piala 8:30, masyaallah. Tidak seru pembahasan jemaah yang muliakan. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda memiliki kendaraan yang pembayaran pajaknya masih memakai nama pemilik awal. Anda membayar pajak dengan melebihkan biaya untuk menyelesaikan pajaknya. Bagaimana hukum dari perilaku ini? Apakah itu perbuatan dosa? Apakah dosa itu berlanjut selama kendaraan itu masih menggunakan cara sogok tadi, atau dosa dikenakan saat perilaku sogok tadi? Barakallahu fikum. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Tentang pajak, ya, tentunya ini sebuah pungutan yang tidak dikenal dalam Islam. Bahkan Nabi SAW mengancam pelaku pemungutannya, la yadkhulul jannata sahibu maqs, tidak akan masuk surga orang yang mengumpulkan pajak. Maka dalam perkara-perkara seperti ini,
Ya, para ulama mengambil kesimpulan. Ya, itu bagian dari perampasan memang. Maka selagi seseorang bisa untuk mengelak, mengelaklah, tidak ada masalah. Bagaimanapun caranya dia mengelak dari hal yang sebenarnya tidak wajib untuk dia tunaikan, tetapi hanya memandang mudarat. Kalau tidak dibayar, gadang lo mudarat nyeleh. Tidak bisa dipakai motor, tidak bisa dipakai auto. Mau tak mau harus dibayar. Ya sudah. Kalau memang itu untuk menghilangkan mudarat yang lebih besar, sehingga mengambil mudarat yang lebih kecil, yang akhirnya kita terpaksa membayarnya. Ketika terpaksa membayarnya, pandai-pandailah di situ. Ya, pandai-pandailah di situ. Kok kamu laporkan sesuatu, misalnya ya wajib pajak segala macam, dibolehkan para ulama laporkan ya dengan data yang tidak sebenarnya. Ya, dengan data yang tidak sebenarnya dibolehkan saja. Tayyib. Ya, tetapi kalau memang ada yang lebih mudarat ketika itu, misalnya kita masukkan data yang tidak sebenarnya, lalu akan diaudit nanti oleh orang yang berwenang dari negara misalnya atau dari dinas perpajakan, akhirnya mengancam perusahaan kita. Kalau begitu ya sudah, laporkan apa adanya. Ya, jadi dalam kaidah seperti ini kita memang mengambil mana akhafud dararainnya, mana mudarat yang lebih ringannya, sehingga kita tidak mengambil mudarat besar selama masih ada mudarat kecil yang bisa kita anulir di situ. Artinya kita pilih sebagai alternatif di situ. Tetapi kalau memang bisa kita ada yang mengicuah-icuah ya insya Allah ini dibolehkan para ulama. Kenapa? Karena memang kita dalam rangka taat di atas maksiat. Ya, masalah pajak ini kan masalah kemaksiatan kita sampaikan tadi. Tapi kita dipaksa untuk melakukan itu, dipaksa untuk menyerahkan harta kita. Maka kita katakan di sini berdasarkan ijtihad para ulama, boleh kita mencarikan celah bagaimana supaya tidak kok ndak kalah sadonya dah gitu. Kok karugi ndak jatuh tapai dah. Tapi caranya bisa jatuh sejatuh-jatuhnya kucing kan gitu. Nah, ini dalam perkara-perkara, tidak semua perkara seperti ini, enggak. Tapi perkara-perkara yang memang dalam kasus-kasus tertentu seperti masalah pajak tadi. Maka silakan kalau memang itu dibutuhkan, Allahu a'lam. Ya, maka itu enggak bisa dikatakan sebagai sogok walaupun tetapi lihat, kalau memang masih menggunakan nama orang lain, kan di dalam negara itu ada aturan apa namanya? Progresif pajak progresif. Ya, pemilik pertama atas nama dia kendaraan itu dia akan dikenai pajak beban tambahan dengan sebab tidak balik nama. Maka dalam persoalan seperti ini lihat aturan itu berlaku enggak di daerah kita. Kalaupun berlaku, kita harus tebus ke orang yang masih KTP atas nama dia, tebus. Ya, ana bayar pajak ini tapi atas nama STNK lama, ini atas nama antum. Ya, sepertinya masih bisa dibayarkan dengan cara ini dan itu. Maka kalau antum bertambah ketika bayar pajaknya motor milik antum, ini ana yang bayarin gitu. Sebagai tanda zalim kepada orang yang pemilik pertama tadi. Motor sudah milik kita, kok yang bayar pajak dia gitu kan. Nah, maka kita yang menebuskan itu. Ya, jadi kalau masih atas nama pemilik pertama, walaupun tadi pakai KTP tembak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dampak yang bisa kita rasakan dari sebuah ibadah yang kita laksanakan dengan ikhlas? Ya, tentu dampaknya adalah kita tenang dalam hal itu. Bahwa ibadah seseorang yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah buktinya sebagaimana disebut para ulama, yaitu fa inna min jazail hasanah al hasanatu ba'daha. Ya, balasan atas sebuah kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dibuktikan dengan dia mudah melakukan kebaikan setelah itu. Mudah melakukan kebaikan setelah itu. Maka orang melakukannya ikhlas, kemudian mengikuti cara Nabi SAW, diterima oleh Allah, untuk waktu berikutnya dia akan mudah melakukan perbuatan yang baik lagi, yang lain lagi dalam perbuatan yang baik. Terus-terusan di dalam kebaikan. Ya. Tapi kalau seseorang melakukan ibadah tidak ikhlas, dia riya, itu ada titik capeknya, Pak. Ada titik jenuhnya. Ya. Dia misalnya
ingin menunaikan salat berjamaah, tetapi ingin nampak oleh orang lain. Ya, maka dia akan pilih waktu kapan orang banyak akan lihat. Kapan orang banyak akan lihat, maghrib, ya contohnya. Maka dia tidak akan salat berjamaah Isya nanti. Tidak akan salat berjamaah Isya nantinya. Kenapa? Karena waktu maghribnya dia melaksanakan salat berjamaah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab tidak ikhlas. Tapi ada unsur riya, yura'unan nas. Dia memamerkan, memperlihatkan kepada manusia. Maka di saat salat Isya tidak dia ikuti kebaikan itu. Itu diantara tanda-tandanya. Begitu pula dengan ibadah kurban. Bisa jadi sekarang dia berkurban. Beberapa hari kemudian dia begitu bakhil sekali. Ketika kurban, iya, dia royal. Tapi di waktu-waktu yang lain dia pelit, tidak dermawan, ya tidak pernah bersedekah, tidak pernah membantu fakir miskin. Hanya giliran kurban karena memang ada catatan nama di pengurus masjid, ya di masjid tertentu ada papan nama yang ada nama, wah mau masukkan nama anak ke situ. Ya, tidak ikhlas dia melakukan ibadah kurban, maka di waktu yang lain pun dia akan malas. Ya. Kalau tidak tercatat, kau nama membawa sebagai donatur di masjid, kau di pesantren, kau akan satu berdonasi ke situ. Ya, jadi dia akan sulit untuk melakukan kebaikan di waktu yang berikutnya. Ini di antara ya tanda seseorang melakukan ibadah ikhlas ataupun tidak ikhlas. Allahu a'lam. Jadi dampaknya kalau dia ikhlas, ya, nyaman dia, tenang, tentram dirinya, ya kemudian selalu haus untuk melakukan mencari kebaikan selanjutnya. Ya, karena fa innal hasanah tunadi ukhtaha ya ukhya. Perbuatan baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan memanggil perbuatan baik berikutnya. Jadi dia akan semakin termotivasi. Sekarang dia ikhlas melakukan ibadah, dia akan cari waktu lain untuk melakukan ibadah berikutnya, untuk taat berikutnya, untuk kebaikan berikutnya. Begitu terus dalam hidupnya. Maka jemaah yang kami cintai dan kemuliakan karena Allah Subhanahu wa taala, seringkali hal ini dirasakan, didapati oleh orang-orang yang tersembunyi dalam melakukan amal ibadah yang bisa dia sembunyikan. Maka dia akan menyembunyikan ibadah tersebut tidak ketahuan oleh orang lain kecuali nanti ketika dia meninggal ternyata di badannya ada sesuatu, pernah di kalangan sahabat kalau tidak salah, di bagian pundaknya ini ada bekas tekanan benda tumpul. Ketika dimandikan jenazahnya baru ketahuan. Ditelusuri ternyata dia selalu di malam hari memikul makanan, bahan makanan untuk dia bagi-bagikan di kampung-kampung, dia letakkan nanti di pintu rumah orang-orang miskin. Di malam hari ketika orang lain tidak lihat. Jadi kapan amalannya diketahuan? Ketika dia meninggal. Masya Allah, ini cara mereka menjaga keikhlasan. Biar orang-orang tidak tahu. Bahan makanan dia gantungkan jadi di mana? Di pintu-pintu orang-orang miskin. Orang tidak tahu ini dari mana, makanan dari mana. Masya Allah, ya lupa siapa ya ulama seperti ini, lupa. Apakah beliau seorang yang disebut dengan Zainul Abidin? Allahu a'lam. Ya, Zainul Abidin, ya Allahu a'lam. Nah, begitu ibadah beliau yang ketahuannya ketika jenazahnya dimandikan. Maka ini menjadi rutin bagi beliau. Kenapa bisa rutin? Karena itu tadi, kebaikan memanggil kebaikan berikutnya di waktu berikutnya dan di waktu berikutnya lagi. Nah, maka orang-orang yang ikhlas biasanya dia konsisten, tidak sekali-sekali. Sekali banyak tapi besok tidak lagi, bukan seperti itu. Tapi lebih banyak dia lakukan apa? Adwamuha wa in qalla. Dia lakukan secara kontinu, terus-terusan walaupun sedikit amalan tersebut. Allahu a'lam. Ini dampaknya, wallahu a'lam. Baik. Ini permasalahan yang agak panjang kalau kita urai, tapi tidak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan status kurban anak? Jika panitia kurban, tempat anak kurban memilih hari penyembelihan sebelum anak salat Id, mau tarik dananya sudah tidak bisa. Mohon nasihatnya. Barakallahu fiikum. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Faman dzabaha qabla as-salati fa innama dzabaha li nafsihi."
siapa yang menyembelih sebelum salat, ya sebelum salat Idul Adha dia menyembelih, maka berarti itu adalah sedekah saja, sembelihan biasa. Sembelihan biasa. Subhanallah. Ya, berarti dikhawatirkan tidak diterima ibadah kurbannya dalam perkara seperti ini. Maka dalam perkara di dalam kita menyembelih hewan, tentunya kita mesti melihat apakah tempat kita berkurban tersebut mau mengikuti, ya, mau mengikuti matla' suatu wilayah tertentu, tempat melihatnya hilal yang berbeda-beda antara negara dengan negara yang lain. Ya, ini mesti kita jadikan acuan juga. Tetapi kalau dia ya hanya menjadikan acuan itu kepada ormas saja, kita tahu mana ormas yang selalu mengedepankan ya hisabnya, yang hari ini sangat dekat dengan Syiah. Yang belakangan ini sangat dekat dengan Syiah, menyambut Syiah ya ke dalam ormasnya ini. Subhanallah. Kenapa dijadikan rujukan lagi? Sudah jelas-jelas seperti itu. Dan dari dulu tidak mau batulah ansua dari dulu. Bahasa Indonesia bertolak ansur. Dari dulu seperti itu. Tidak ada tenggang seperti itu. Ya. Selalu seperti itu. Kami hisab saja. Akhirnya jadi ahli hisabnya, hisab rokok. Subhanallah. Sebatas seperti itu saja dalam ya, penentuan awal bulan mau itu Idul Fitri, Idul Adha ataupun awal Ramadan, tetap mengandalkan ya, sesuatu yang dia sudah menjadikan prinsip untuk ribuan tahun, katanya kami sudah punya kalender. Tidak akan bisa digoyah, tidak akan bisa diganggu. Jadi ru'yatul hilal itu tidak akan berlaku bagi mereka. Padahal Nabi katakan sumu li ru'yatihi, dengan kalian melihatnya. Jadi terkait juga masalah ini ya. Apakah kita puasa ya Arafah itu di 9 Zulhijjah atau ketika wukuf? Perlu kita ketahui. Syariat wukuf itu, adanya haji itu kapan? Kapan baru mulai ada haji? Kapan adanya haji? Tahun ke berapa? Dalam Islam yang dilakukan oleh Nabi SAW itu tahun kedua. Sebelumnya ada haji. Tahun ke-9 Hijriah. Tapi Nabi SAW sebelum jauh-jauh sebelum itu sudah puasa Arafah dulu. Ya, sudah puasa Arafah sejak awal. Disyariatkan adanya puasa di 9 Zulhijjah. Ya, bukan baru-baru belakangan sebelum wafat Nabi SAW berpuasa 9 Zulhijjah. Sehingga jemaah yang kami muliakan, ya, ibadah puasa Arafah itu terkait dengan waktu, yaitu 9 Zulhijjah. Ya, terkait dengan 9 Zulhijjah, bukan terkait dengan wukuf. Kalau kita kaitkan dengan wukuf, negara kita Indonesia ini 4 jam lebih awal daripada Arab Saudi. 4 jam lebih awal daripada Arab Saudi. Kita baru, orang Saudi baru wukuf itu, yang namanya wukuf itu ya, jumhur ulama menyebutkan wukuf itu dimulai semenjak tergelincirnya matahari di waktu zuhur. Waktu zuhur kapan, Pak? Katakanlah waktu zuhur tercepat itu 12.00 waktu setempat. Jam 12.00 di Arab Saudi, berarti di Indonesia lah jam berapa? Berapa? Jam 4 sore. Jam 4 sore. Orang baru mulai wukuf, kita sudah mau selesai puasanya. Kita mau selesai puasa sampai jam 6 kan? Ya, bagaimana mungkin perbuatan kita berpuasa dipaskan dengan wukuf? Bagaimana caranya? Orang baru ke wukuf, walah kamu buka puasa. Jadi tidak pernah diikat oleh Nabi SAW dengan perbuatan wukuf. Walaupun disebut dengan puasa Arafah. Dan wukuf itu ya berlangsung sampai terbit fajar. Sampai terbit fajar di hari berikutnya. Ya, sampai terbit fajar. Kalau terbit fajar, ya, anggaplah terbit fajarnya mereka itu jam berapa di situ? Jam 5 mungkin.
Ya, mungkin jam 5 lah selambat-lambatnya. Tayyib. Jam 5 di daerah mereka Arab Saudi, jam berapa Pak? Ya, 9 pagi. Jam 9 pagi. Jadi kalaupun kita berpuasa setelah itu di hari kedua, ya anggaplah ini di hari berikutnya, ya. Kita baru sahur mulai jam berapa? Selesainya jam 5 di kita, itu baru mulai puasa. Jam berapa di sana? Jam 1. Berarti masih ada wukuf juga kan? Mereka masih ada wukuf, kita mulai puasa jam 5 di kita, jam 1 di mereka. Kemudian ketika mereka selesai wukuf, yaitu di terbit fajar jam 5. Dari jam 1 ke jam 5 berapa jam? 4 jam. Masih basuh dewa sampai jamnya wukuf. Awak puasa masih mendapati sampai jam wukuf. Kalau puasa di hari sebelumnya cuma mendapati berapa jam? 2 jam wukuf. Nah, jadi kalaupun kita puasa di hari mereka awal wukuf, kita dapat cuma 2 jam. Kalau di akhir mereka wukuf, kita dapat berapa? 4 jam. Jadi tidak akan bisa basuh sehari penuh. Tidak akan bisa basuh. Sehingga jemaah yang kami muliakan, ya, bagaimana lagi dengan daerah-daerah yang jauh jarak waktunya dengan Arab Saudi? Bisa jadi tidak mendapati wukuf sama sekali. Tidak mendapati wukuf sama sekali. Ini bila puasa, orang bila wukuf. Subhanallah. Jadi jemaah yang kami muliakan, setiap negara itu punya matlak sendiri dalam melihat hilal. Ini kesimpulannya. Punya waktu tersendiri di dalam melihat hilal. Dia waktu itu lebih capek. Tiba dia jam 5 atau hari matahari ke taban 6, tidak nampak hilal tadi. Karena waktu kita lebih awal. Namun sampai nanti gilirannya di Saudi 4 jam berikutnya baru nampak hilal itu. Nah, jadi kalau kita pun berbicara tentang logika, ya, kalau tidak mau pakai dalil, pakai logika. Ya, kita harus ikut Saudi katanya. Nah, sesuatu yang diikuti harus lebih awal. Ya kan? Sesuatu yang diikuti. Baca caranya awak ngikut si fulan, tapi awak lunan dulu. Baca cara itu. Awak ingin ngikut orang, tapi awak nan dulu. Di mana logika itu? Awak harus ikut Saudi itu kan? Kalau awak ikut Saudi, berarti awak harus hari berikutnya kan begitu. Duluan ninyo pada awak. Ya, duluan ninyo pada awak. Ya, baralah maunya dulu tadi, kalau awak dulu padanya sampai jam awak lebih dulu. Ya, seharusnya dia lebih awal dari kita 20 jam kan gitu. Sama kita kalau mau ngikut, dulu kan dia 20 jam, kan udah ikut Saudi juga. Ya, itu kan gaji-gaji segini jemaah. Ya, dipakai logika macam-macam. Subhanallah. Kemudian berikutnya, awak tahu orang Saudi wukuf itu kan baru kini-kini baru. Saja ada komunikasi wak orang situ itu kan. Lewat telepon kah, lewat internet kah, oh Saudi wukuf, ya dia Arafah sudah wukuf. Dulu ketika orang pergi haji, sebulan baru katiba Pak Ibu. Sebulan 40 hari bagi orang baru tiba di Makkah. Lai tahu wak bilonya wukuf. Jua caranya mencari, bila kalian wukuf di Saudi, kami ke puasa kah? Apa indikasinya itu? Komunikasinya itu? Subhanallah, maka jemaah yang kami muliakan. Kini orang heboh-heboh masalahnya. Dulu orang nyaman saja. Pemerintah sabui, kini 9 Zulhijjah puasa, boleh puasa. Kini lah masuk 1 Zulhijjah, siap-siap boleh. Lah masuk, lah nampak hilal 1 Zulhijjah, lah masuk. Seperti itu. Jadi tidak merepotkan diri ya, dalam perkara-perkara seperti ini. Subhanallah. Walaupun memang kita tidak ya mengecilkan orang-orang yang menyebut ya perbedaan-perbedaan dalam perkara seperti ini, namun harus kita bentangkan. Kita bentangkan secara dalil syar'i, kemudian bentangkan pula secara ya analisanya. Kepada analisanya. Wallahu a'lam. Maka dalam yang seperti tadi, kalau kita ya khawatirkan hewan kurban kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hewan kurban, maka pindahkan. Tarik lagi. Tidak ada masalah insyaallah. Kita minta lagi, mana jatah kurban saya mau sembelih hari Ahad gitu aja. Atau sisihkanlah 1 sapi ini. Kalau kalian ya ingin memasuk juga untuk apa? Untuk kurban, kumpulkanlah nama-nama sianan sepakat hari Ahad, kami membantu hari Ahad. Seperti itu saja mungkin.
Subhanallah. Tapi kalau memang sudah menjadi rampasan dia gimana lagi? Ini ya sulit untuk kita ya mengambil mudarat yang lebih ringan misalnya. Ya, kalau memang layah dojo biti sudah tu mendaftar belia. Jadi dua sembelihan C untuk kurban, C untuk sembelihan biasa seperti itu. Kalau memang ya mencari-cari bagaimana supaya keluar dari hal yang ditanyakan tadi, wallahu a'lam. Ini banyak orang cari jalan aman. Ya. Nah, kami biarlah kalau solat biarlah hari Sabtu, kalau mendabi hari Ahad salah. Mungkin agak aman juga wak kan gitu. Tapi nanti bedonya Pak, orang mencari jatah khutbah 2 kali. Mencari jatah khutbah 2 kali. Itu nanti bedo nah. Hari Sabtu satu khutbah, hari Ahad orang khutbah lo lihat kan gitu. Ya. Karena yang tadinya dijadwalkan khutbah hari Sabtu kan mundur. Banyak mundur. Ambon ndak namu apa yang menyelisihi matlak negara mundur. Mudah-mudahan mundur kan dari salah satu masjid ya yang memaksakan harus Sabtu mundur. Kesempatan orang isi. Beko hari akad jelah terdaftar lo isi lo lihat kan itu. Subhanallah. Subhanallah. GPT. Subhanallah. Baik. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya, bagaimana jika ada yang berkurban atas nama orang yang telah meninggal, sedangkan yang meninggal tidak berwasiat dan tidak bernazar? Apakah kurban itu menjadi sia-sia atau bagaimana? Barakallahu fikum. Jemaah kami muliakan. Dalam persoalan seperti ini memang ada khilaf para ulama. Namun kembali kepada hukum asal tentang dibolehkan dan diterimanya amalan sedekah, termasuk sedekah adalah kurban atas nama orang yang sudah meninggal walaupun dia tidak bernazar ataupun tidak berwasiat. Terambil dari Nabi SAW ketika beliau menyembelih hewan kurban, Allahumma taqabbal minni wa mimman lam yudhhi min ummati. Ya Allah, terimalah kurban ini dariku, dari keluargaku dan dari siapa? Umatku yang belum berkurban. Dan sehingga dalam naskah ini umat beliau yang belum berkorban kan tidak semuanya bernazar, tidak semuanya berwasiat kan. Maka kembali kepada keumuman hadis ini, dibolehkan berkurban atas nama orang yang sudah meninggal, ya khusus ibadah yang ada dalilnya saja, ya tidak, ya bukan seluruh ibadah, enggak, tapi ibadah-ibadah yang ada dalilnya atas nama orang yang meninggal, diantaranya adalah bersedekah dan berhaji. Taib. Maka di antara bagian sedekah ini adalah berkorban, Allahu a'lam. Jadi tidak sia-sia insyaallah. Taib, barakallahu fikum. Sudah selesai pertanyaan dan waktulah jauh terlewat. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan jemaah yang kami muliakan anda latihan mendengar kaji gitu. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.